Orang tua dan motivator bilang, kalau kamu kerja keras, jujur, dan rajin menabung, kamu pasti sukses. Padahal faktanya, itu adalah kebohongan terbesar yang dijual sistem supaya kamu tetap jadi roda penggerak ekonomi yang patuh. Coba kita definisikan ulang kata sukses. Apakah sukses itu artinya bisa makan 3 kali sehari, tapi cicilan rumah KPR tenor 20 tahun mencekik leher? Orang bilang kemiskinan itu karena kamu malas. Kami bilang, itu karena kamu sedang bermain di game yang level kesulitannya sudah disetting impossible sejak kamu lahir. Coba bandingkan anak yang lahir dengan sendok perak di Jakarta Selatan dengan kamu yang harus membiayai adik sekolah dan orang tua sakit pakai gaji UMR. Adulnya sama, jelas beda. Kalau kamu masih percaya dongeng bahwa kerja keras saja cukup untuk mengubah nasib, silakan tutup video ini dan lanjutkan tidurmu. Tapi kalau kamu sadar ada yang salah dengan dompetmu, padahal kamu sudah banting tulang, tonton sampai habis. Kenapa naik kelas sosial di Indonesia itu hampir mustahil, dan kenapa sistem ini memang didesain untuk menjagamu tetap di tempat. Alasan pertama adalah jebakan bakti anak yang sebenarnya adalah bencana finansial. Di Indonesia, anak bukan cuma buah hati, tapi seringkali dianggap sebagai dana pensiun berjalan. Jujur saja, berapa banyak dari gaji kamu yang langsung lenyap buat bayar listrik rumah orang tua, biaya sekolah adik, atau utang keluarga? Kamu mau lari kencang mengejar aset, tapi kakimu diikat beban 2 generasi. Orang tua di atas, dan nanti anakmu di bawah. Sementara temanmu yang privilege bisa menabung 80% gajinya untuk modal bisnis atau saham, kamu harus menyisihkan 50% gajimu cuma untuk menjaga agar kapal keluarga tidak karam. Ini bukan soal pelit sama orang tua, ini soal matematika. Mustahil kamu bisa naik ke kelas atas kalau bocor halus di dompetmu itu sifatnya permanen dan struktural. Kamu tidak sedang membangun kekayaan, kamu sedang menambal lubang kapal yang tidak pernah kamu lubangi. Kebohongan kedua, sekolah tinggi-tinggi biar gampang cari kerja. Realitanya, ijazah S1 kamu sekarang nilainya terdevaluasi parah. Dulu, sarjana itu langka. Sekarang, kamu lempar batu ke kerumunan, pasti kena kepala sarjana yang lagi menganggur atau kerja underpaid. Kampus-kampus di Indonesia mencetak ribuan lulusan setiap tahun, tapi industri tidak butuh sebanyak itu. Akibatnya, suplai tenaga kerja melimpah, harga, gaji, kamu jatuh. Kamu lulus kuliah dengan utang biaya pendidikan atau setidaknya beban moral pada orang tua, tapi masuk ke pasar kerja yang menawarkan gaji minim. Sistem pendidikan kita seringkali tidak mengajarkan cara cari uang, tapi cara jadi buruh yang patuh. Otakmu diisi teori usang yang tidak laku dijual, sementara skill bertahan hidup di hutan rimba digital nol besar. Itu bukan pendidikan, itu pabrik pengangguran terdidik. Ini alasan yang paling bikin perih. Banyak dari kita yang sebenarnya miskin, tapi cosplay jadi kelas menengah. Gaji pas-pasan, tapi ngopinya harus di cafe hits, HP-nya harus yang kameranya boba 3, dan nikahannya harus mewah biar tetangga kagum. Sistem kapitalisme di Indonesia sangat pintar. Mereka tahu kamu stres kerja dan susah beli rumah. Maka mereka kasih obat penenang murah. Kemudahan pay later, diskon e-commerce, dan gengsi media sosial. Kamu merasa naik kelas karena bisa beli barang branded KW atau nyicil iPhone, padahal secara net worth, kekayaan bersih, kamu minus. Kamu sibuk terlihat kaya sampai lupa caranya menjadi kaya beneran. Uang yang harusnya jadi modal usaha tuh atau investasi leher ke atas, hangus terbakar demi Instastory 15 detik. Selama mental biar tekor asal kesohor ini masih ada, kamu tidak akan kemana-mana. Coba cek harga rumah tipe 36 di pinggiran kota 10 tahun lalu bandingkan dengan sekarang. Cek harga beras, telur, dan biaya masuk TK. Lalu bandingkan dengan persentase kenaikan UMR atau gaji kamu. Menangis, kan? Ini fakta pahitnya, inflasi harga aset, rumah tanah, di Indonesia itu larinya sprint, sementara kenaikan gajimu itu jalannya merangkak. Kalau kamu cuma mengandalkan gaji bulanan tanpa punya aset yang tumbuh, kamu sebenarnya sedang berjalan mundur. Semakin lama kamu menunda beli aset karena tidak mampu, semakin mustahil aset itu terkejar. Kelas atas makin kaya karena mereka memegang aset yang harganya naik. Kelas bawah makin miskin karena mereka memegang uang tunai, gaji, yang nilainya terus digerogoti inflasi. Kamu diperas dari dua arah.
gaji yang stagnan, dan biaya hidup yang brutal. Di Indonesia, what you know itu penting, tapi who you know itu segalanya. Tender project, posisi strategis di BUMN, sampai info peluang bisnis basah, seringkali beredar di lingkaran tertutup yang tidak bisa kamu tembus, cuman modal CV bagus. Kelas sosial di sini seperti tembok tinggi yang dijaga ketat. Mereka yang di dalam tembok saling bantu untuk tetap di dalam. Sementara kamu yang di luar disuruh berkompetisi rebutan remah-remah dengan jutaan orang lain.